Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena ini malam. Nama saya Fahmi Fauzi Abdullah dengan NIM 1966214. Kelas Informatika B pagi 2019 akan membahaskan CPK 2 KK, yaitu ANN. Yang pertama, AN perseptron dulu ya. Jadi di sini diketahui ada harta utang gaji yang ditanggung dari mulai X1, X2, X3 dengan status atau D sesuai di tabel ini ya. Jadi untuk statusnya yang pertama tidak bangkrut, dilambangkan dengan 111, kemudian bangkrut 00. Kemudian ini untuk data dari X-nya dan ini untuk X prediksi nanti di akhir. Diketahui W1, W2, W3 di sini adalah sesuai dengan NIM saya. Kebetulan di sini NIM saya ini ya. Jadi ininya NIM 1,1, 1,2 dan 2. Kemudian lajunya sesuai NIM juga 0,95. Terus kemudian threshold-nya 0. Terus kemudian di sini menggunakan sebinar di mana Y sama dengan sin V, sin dari V. Kemudian Y akan 1, hasilnya 1. Ya, hasilnya 1 ketika V-nya lebih besar sama dengan T. Terus kemudian Y akan 0 ketika V-nya lebih kecil dari T. T itu apa? Threshold. Langsung kita lanjut ke iterasi 1, data 1. Pertama kita menghitung V dulu. Jadi V ini adalah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3. Di mana X1 ini sumbernya dari mana? Dari tabel ini. Data pertama atau yang atas ini. Jadi kayak dimasukkan saja X1 1,2, X2 ini 0,3, X3 1,6. Terus kemudian ini kan W1, 2, 3 sesuai dengan ini, tinggal dimasukkan saja. Dan dihitung ini hasilnya. Terus kemudian setelah mencari V kita mencari Y. Y itu seperti ini, sin V, sin dari V. Karena V-nya lebih dari sama dengan threshold, maka Y-nya sama dengan 1. Oke, sampai di situ saja. Dan ini tidak ada pembayaran bobot karena Y-nya dengan status atau D-nya sama-sama 1 di sini. Oke. Terus kemudian kita lanjut data 2 juga gitu sama. Y-nya 1, tidak ada pembayaran bobot. 3 juga gitu. Terus kemudian ketika di data 4, nah ini ada pembayaran bobot. Karena apa teman-teman? Di sini Y-nya sama dengan 1. Sedangkan di sini statusnya adalah 0 atau bangkrut, tidak sama kan. Maka dari itu harus ada pembayaran bobot. Pembayaran bobotnya gimana? Ya ini W1 baru. Cari W1 baru ya. Pembayarannya yaitu W1, W2, W3-nya. Caranya adalah W1 lama. W1 lamanya itu dari mana? Ya ini, W1 lama yang ini ya. Terus kemudian dimasukkan sini, terus ditambahkan laju 0,95 E dikali X1. X1 itu mana? Ya udah ini. X1 data keempat. 04. Terus kemudian X2 data keempat dengan berapa? 1. Kayak gitu. Lanjut 0,65. Benar kan? Terus kemudian setelah dihitung hasilnya ini yang baru. Terus kemudian sama juga di sini karena ini Y-nya 1, terus di sini 0, dilakukan pembayaran bobot seperti yang ini tadi. Dan sudah dihitung hasilnya kayak gini kan. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut ke yang namanya prediksi. Di prediksi ini data 1 ya. Dengan ini X-nya kita gunakan ini. Sama saja rumusnya. Cari V kemudian Y dulu. Dengan X-nya yang ini, tapi W-nya ini. Ya. Oke, sudah. Sudah, karena W1 diketahui di sini Y-nya sama dengan 1, maka tidak bangkrut. Terus sama data 2 juga Y-nya sama dengan 1, maka tidak bangkrut. Oke, itu untuk perseptron sudah. Terus kita lanjut ke backpropagation. Nah, di sini diketahui ini adalah dulu data training sama seperti nomor 1. Yang sama adalah 1, 2, 3, yang 4. Ini seperti yang atas tadi. Kemudian laju dan threshold-nya. Sedangkan ini isinya terserah kan, sesuai dengan instruksi, terserah boleh ngarang. Saya isiin. Oke, jadi kayak gini ya. Ini kalau pertama ada fast forward dulu. Jadi fast forward itu 4, 5, 6. Kalau backward 6, 5, 4.
tapi nanti dulu lah, 645 nanti dulu. Pertama fast forward dulu. Jadi kita narik V-nya V4. Jadi kayak V4, V5 dan V6. Untuk nyari V4, yaitu rumahnya X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W34. W14, W24, W34 ambil di sini. X-nya ambil di atas tadi yang data ini shred. Nah, itu sudah. Tinggal dimasukkan saja ke dalamnya. Kemudian dihitung hasilnya ini. Nyari Y4. Caranya gimana? 1/1 tambah E min V. Ini. V4 hasilnya ini. Terus lanjut ini sama, cuma bedanya W15. Tinggal ambil di sini. X-nya sama kayak yang di atas karena ini tata 1. Terus kemudian Y-nya sama, rumusnya kayak ini. Ini. Kemudian V6 ini agak berbeda, yaitu Y4 kali W46 ambil di sini, Y5 ambil di sini, Y4 ambil di sini, W56 ambil di sini. Tinggal dihitung. Akan siapanya ini. Terus cari Y-nya sama saja. Hasilnya ini. Nah, kita sekarang ke fase backward. Pertama E6, error 6 karena ini mulai dari 6 ya, backward. YD itu apa? YD itu yang status tadi, Y-nya status kan 1, kalau data pertama kan tidak bangkrut. Kemudian Y6 adalah ini. Jadi dijumlahkan saja. 1 min ini. Jadi YD ini kan data 1, 2, 3 itu 1 tidak bangkrut. 45 bangkrut. Artinya jadi ke nanti ya. Nah, ini 0. Terus kemudian data kelima 0 mana? Nah, 0 tuh yang membedakan. Kita lihat ke nah ini sudah. Kemudian kita kasih nyari gradien 6, yaitu rumusnya Y6 dikali 1 min Y6 dikali error 6 dijumlahkan sudah. Gradien 4 rumusnya gini, sama. Tinggal pakai Y4 tapi dikali dengan W46 ini sama, cuma pakai Y5 gradien 6 tetap, terus W56 setelah dihitung sudah berat sudah. Nah ini kan beda ya, statusnya 1 tapi Y-nya tidak 1, maka terjadi pembaruan bobot. Sebelum itu kita cari delta dulu. Cara cari delta ada yang sedikit berbeda di 46 dan 56, yaitu di sini. Kalau 46 56 adalah laju dikali Y4 karena ini W46, terus kemudian ini gradien 6 sama, ini pakai Y5 dan delta hasilnya ini. Kemudian kalau delta W14 121 24 34 itu kayak gini rumusnya. Membedakan X1, X2, X3. Ini data ke-1 ya. Ini pakai gradien 4. Terus yang W15 delta 15 sama 1 2 3 X13 tapi pakai gradien 5. Setelah itu kita cari pembaruan bobotnya, yaitu rumusnya adalah misalkan pembaruan bobot W14. Saya tandai 1 karena ini anggap aja baru gitu ya. W14 maka W14 lama itu yang mana? Yang dari tabel ini. Ini ya, ini yang pertama, yang lama. Jadi min 1 ditambah delta W14 ini. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini. 9W24 sama. Gunakan saja. Lanjut, semuanya sudah diperbarui. Nah, W yang ada ini, ya semua ini anggap aja yang terbaru. Nah, ini dipakai di sini ya, teman-teman. Jadi ketika ini row-nya kan sama kayak yang di atas. Yang ini dikali X1 dikali W14. Jadi W14-nya bukan lagi yang ini di tabel ini atau min 1,1 ini, tapi yang ini. W14-nya adalah ini, min 1,091 dan seterusnya dipakai. Jadi sudah dihitung dengan step-step yang sama. Ketika nanti pembaruan bobot, nah bobot terbaru ini yang dipakai di sini. Terus dipakai, terus diupdate, dipakai. Di pembarui bobot terus dipakai. Terus sampai data kelima.
iterasi 1. Dan kemudian ini untuk iterasi 1, 2, 3-nya karena minimal 3. Jadi sudah saya gunakan 3 ini, totalnya banyak. Semuanya lengkap di sini. Terus kemudian kita ada prediksi. Nah, prediksi ininya pakai yang mana? Ya, pakai yang iterasi 3, data ke 5, W-nya, W1. W1 berapa itu ya? W1, 4, 24, 34, W15, 25, 35. Itu pakai yang terbaru sendiri lah pokoknya. Terus kemudian di sini setelah dihitung, ininya 1. Jadi 1 kan artinya tidak bangkrut. Ini sudah, ini juga sama, cuma yang membedakan ini X1, X2, X3-nya pakai yang ini, yang prediksi ya. Setelah itu, setelah dihitung, ternyata tidak bangkrut. Nah, sudah itu saja. Terus kemudian, ini saya menggunakan program ANN Perceptron. Saya buka dulu ya. Ini saya jadikan statis sesuai dari arahan Pak Eko. Ini lajunya 0,95, terus ininya ya nggak bisa diganti. Saya jadikan pasif dan saya disable supaya tidak bisa digunakan secara general. Gitu. Terus kemudian data uji ini tidak bisa sekarang ya. Karena apa? Karena kita belum melatih ini dulu. Jadi kita harus latih dulu. Isinya rumusnya itu sama, intinya sama. Kayak yang kita hitung manual tadi. Saya ubah untuk program dan lain-lain. Nah ini kan sudah ya keluar dan berhenti di 4. Oh ya, saya lupa menjelaskan kenapa berhenti di mana ini? Di 4 ini karena yang awal ya, yang atas, yang Perceptron itu karena nah ini nolnya saya ada ke iterasi keempat itu errornya sudah 000 semua. Artinya sudah berhenti sampai di situ aja. Sama dengan program ini sudah sukses. Terus kemudian kalau mau menguji bisa di sini. Misalkan hartanya 0,1, utangnya berapa? 5, gajinya 0,1. Otomatis kalau di logika harusnya apa ya? Mungkin 0 mungkin atau bangkrut. Nah, benar kan? Beda lagi kalau hartanya 9, pasti statusnya 1, gajinya diganti 3 mungkin. Nah, ganti baru tidak bangkrut kayak gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.